Akan baik-baik. Buat kalian yang suka nolong orang, lebih baik hati-hati deh. Jangan sampai nasib kalian sama seperti mereka. Hello guys, welcome to my channel sahabat lovers 28. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul Rumah Darah di tahun 2009. Tanpa lama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan sekelompok orang yang akan berangkat dari Bandung menuju Bandara Jakarta. Sebelum berangkat, pria yang bernama Aji ini ingin mengajak adiknya yang tak lain adalah Ladia untuk ikut dengan mereka. Tidak lama kemudian Aji menemui Ladia di dapur tempat kerjanya dan mengatakan bahwa dirinya diterima kerja di Australia. Aji dan Ladia ini adalah adik kakak, tapi sejak kematian orang tuanya karena kecelakaan, Ladia menjauh dari Aji. Karena dulu orang tuanya kecelakaan setelah ribut dengan Aji, dan semenjak itu hubungan adik kakak ini jadi berantakan. Aji berharap kalau Ladia tidak bisa ikut ke Australia, setidaknya dia bisa ikut mengantarkan kepergian mereka sampai bandara saja. Tidak lama kemudian Ladia lagi diganggu oleh pria di tempat kerjanya saat mengantarkan makanan. Alam yang marah pun mengancam pria itu. Tapi saat Alam membalikkan badannya, tiba-tiba kemudian saat Alam terbangun, kepalanya dipenuhi dengan darah sambil temannya bernama Eko menertawakannya. Sementara Ladia yang sedang asik ngobrol dengan Astrid, dia pun memberikan bingkisan buat calon bayi Astrid. Kemudian Astrid mengajak Ladia untuk mengantarkannya sampai bandara, dan Ladia pun akhirnya ikut dengan mereka. Kenapa nggak ikut anterin? Saat semuanya sudah di mobil dan akan berangkat, tiba-tiba muncul sosok perempuan. Kemudian Eko pun turun dari mobil untuk menanyakan ada apa yang terjadi. Ternyata perempuan yang bernama Maya ini baru saja mengalami kerampokan dan semua barangnya ludes diambil perampok. Kemudian dia pun bertanya, kalian mau kemana? Astrid menjawab, mau ke Jakarta. Dan dirasa jalannya mereka tuju akan melewati rumah Maya. Akhirnya mereka pun mau mengantarkan Maya. Maya pun disuruh duduk di depan buat menunjukkan jalan rumahnya, dan perjalanan pun dimulai. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Maya. Kemudian Maya menawarkan untuk turun sebentar. Walaupun Aji sempat menolak, tapi karena diminta untuk setidaknya menyapa ibunya sebentar saja, akhirnya mereka pun turun dari mobil itu. Saat mereka berada di ruang tamu, Maya pun memanggil ibunya. Yang tak lama kemudian ibunya pun datang. Kemudian ibu Maya yang bernama Dara ini meminta mereka untuk istirahat sebentar dan menyiapkan makanan ucapan terima kasih karena telah mengantarkan Maya pulang. Di sini lagi-lagi Aji menolak, namun karena Astrid dan juga Jimmy yang punya mobil tidak enakan dengan tawaran ibu Maya, yaitu Dara. Akhirnya mereka pun mau untuk istirahat sebentar sambil menunggu makanan dimasak oleh mereka. Kemudian saat Ladia sedang asik merokok, dia tidak sengaja melihat pria yang menatapnya tajam. Merasa takut dengan itu, Ladia pun balik ke dalam rumah itu. Tapi saat di dalam rumah, tiba-tiba ternyata itu hanya Jimmy saja. Dan mereka berdua pun melihat koleksi yang unik dan antik dari Ibu Dara. Saat Alam memainkan pedangnya, tiba-tiba datang pria yang dilihat Ladia di depan rumah tadi. Ternyata dia adalah Adam, kakak dari Maya yang ditolong mereka. Kemudian Adam mengucapkan terima kasih kepada Ladia karena telah menolong adiknya. Tidak lama kemudian Ibu Dara datang membawakan ramuan yang katanya baik buat kesehatan bayi yang ada di dalam perut Astrid.
Di situ juga Astrid mengatakan untuk tidak ikut makan dan ingin istirahat saja. Mendengar itu Aji pun juga ikut menemani istrinya saja untuk istirahat. Saya istirahat di sini aja. Dan makan malam pun tiba, di mana di situ Ibu Dara kembali mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Ini bentuk terima kasih kami. Setelah menikmati makanan itu, tidak lama kemudian pandangan mereka menjadi buram dan mereka pun pingsan. Saat Alam tersadar dari pingsannya, dia menanyakan keberadaan teman-temannya. Kemudian Maya mengatakan teman-teman Alam ada di atas. Gua ke atas dulu ya. Maya juga berusaha merayu Alam, namun Alam yang cuek dan merasa tidak suka, dia pun mendorong Maya. Kemudian saat Alam sedang asik memegang handphonenya tanpa ia sadari, tiba-tiba melihat Maya yang tiba-tiba saja melukai pergelangan tangannya dengan pisau, Alam pun panik dan berusaha menenangkannya. Namun Maya yang semakin menjadi-jadi, Alam pun melawannya dan menendang Maya dan berusaha kabur dari situ. Di tengah pelariannya, Alam menyusun strategi dan berhasil mengambil pisau dari Maya. Tapi sialnya kakak Maya datang dan menghajar Alam. Tidak lama kemudian Aji dan Astrid datang melihat kejadian itu. Aji pun berusaha menyelamatkan istrinya dengan memegang kaki Adam, dan Astrid pun berhasil ke kamar atas dan menutup pintunya. Lalu tiba-tiba dan Astrid pun terluka di tangannya. Sementara di sisi lain Ladia dan Jimmy Eko yang sudah sadar dengan kondisi badan mereka terikat. Kemudian Ladia yang melihat ada lubang di pintu, dia pun berusaha melihat keluar dari ruangan itu. Dan betapa terkejutnya Ladia melihat Alam yang sudah berada di atas tempat tidur pasien sakit. Tidak lama kemudian muncul pria gemuk yang tak lain adalah Arman yang berpakaian ala koki sambil memegang sensor di tangannya. Dan Alam pun dipotong sedemikian rupa dan Alam pun tewas. Sementara di sisi lain Aji mendapatkan penyiksaan dari Ibu Dara karena kesal Astrid tidak mau keluar dari kamarnya dan mengunci kamar itu. Kembali ke Ladia dan teman-temannya. Kali ini Ladia yang dibawa dan dijadikan target selanjutnya untuk dibunuh. Tapi Ladia yang berhasil melepaskan tangannya dan mengambil benda tajam kemudian menusukkannya ke Arman dan memukulnya sampai pingsan dan menyelamatkan teman-temannya. Di sisi lain Astrid yang melihat sebuah mobil yang mampir, dia pun berusaha berteriak. Namun karena kedap suara orang-orang itu tidak bisa mendengar Astrid. Tidak lama kemudian dia merasakan sakit perut yang dahsyat. Ternyata ramuan yang dikasih Ibu Dara tadi ialah mempercepat kelahiran bayinya Astrid. Dan benar saja tidak lama kemudian Astrid pun melahirkan bayinya. Sementara di sisi lain Maya yang mengetahui adiknya terluka, dia pun mencari Ladia dan teman-temannya. Saat Maya menemukan mereka, Maya pun langsung melepaskan busur panahnya dan mengenai telinga Eko. Melihat hal itu mereka pun bukah-bukahan dan bersama dengan itu Ibu Dara datang. Dan kali ini Ladia pun harus terluka oleh panah yang dilepaskan oleh Ibu Dara. Saat Jimmy dan Eko terpisah dengan Ladia, Jimmy pun berusaha menemukan Ladia. Saat Ladia ditemukan, namun tanpa diduga si Adam dengan cepat menusuk Jimmy dan Jimmy pun tewas. Baik-baik. Kemudian Ladia pun mencoba melarikan diri dan di saat itu juga Eko datang mengalihkan pengejaran Adam. Di tengah pelarian tiba-tiba
sebuah mobil menabrak Eko. Mobil siapakah itu? Nanti kita bahas. Kembali ke Astrid. Astrid yang tidak sabar membuka pintunya, dan saat itu juga Ibu Dara mengambil bayi Astrid. Sementara Ladia kembali ke rumah itu lagi untuk menolong kakaknya dan kakak iparnya. Sementara Astrid yang mengikuti Ibu Dara dari tadi, saat suaminya masuk ternyata Astrid sudah tertusuk benda tajam di lehernya. Astrid pun tewas di pangkuan suaminya. Melihat hal itu, suaminya pun marah dan mencoba menghajar Ibu Dara. Tapi Ibu Dara berhasil mencekik Aji. Di sisi lain, Ladia juga kedapatan oleh Arman. Tidak lama kemudian saat Aji ingin kehabisan napas, Maya datang memanggil ibunya. Ibu, Ternyata mereka kedatangan polisi, dan polisi itu menanyakan tentang Eko yang mereka temukan di jalan. Lalu Maya mengatakan tadi dia meminta tolong Eko untuk mencari anjingnya yang lepas, ucap Maya. Setelah mengecek rumah itu dan saat polisi itu ingin pergi, tiba-tiba mendengar suara teriakan dari atas. Kemudian polisi ini menyuruh anak buahnya untuk mengecek ke atas. Saat suasana semakin tegang dan polisi yang terluka itu berhasil menembak Arman, di saat itu juga ada mematikan lampu di rumah mereka. Kemudian salah satu polisi mencoba menyalakan koreknya, lalu tiba-tiba Maya menusuk polisi itu. Masih di tempat yang sama ada memotong tangan polisi lainnya lalu membunuhnya. Saat ingin membunuh tahanan dari polisi itu, tiba-tiba komandan polisi itu melihat Adam dan menembaknya. Dia pun berusaha membawa anak buahnya yang masih selamat meninggalkan tempat itu. Tapi sialnya Maya datang dengan cepat dan menghabisi anak buahnya. Dirasa membahayakan, polisi itu pun mengambil shotgun PUBG No Skin dan menembak Maya. Dan saat itu juga Ibu Dara datang, dan entah kenapa saat menembak Ibu Dara malah tidak mengenai satu peluru pun. Kemudian Ibu Dara mengambil pisau dan melemparkannya ke polisi itu sehingga membuat bahunya terluka. Dan menghabisi polisi itu dengan memukulkan senjata milik polisi itu juga. Maya yang dekat dengan sakaratul maut pun dipercepat oleh ibunya dengan mematahkan leher Maya. Sementara di sisi lain Aji yang marah pun menghancurkan koleksi daging yang dibuat di dalam toples. Mendengar itu tidak lama kemudian Adam datang dan terjadilah perkelahian satu versus dua. Saat Adam ingin menggorok leher Aji, tiba-tiba Eko datang dan menusuk Adam. Tidak sampai di situlah dia pun melemparkan koreknya ke arah Adam dan membuat Adam terbakar. Saat mereka ingin keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ternyata Adam belum mati dan Eko pun terjatuh ke bawah dari rumah itu. Ketegangan pun kembali terjadi, tapi kali inilah dia berhasil menusuk Adam. Dan dengan cepat Aji menarik leher Adam dengan celurit hingga terputus. Sementara Eko yang masih hidup lalu tiba-tiba kembali ke Ladia dan Aji. Ladia pun mencari Eko, sementara Aji menjaga bayinya. Tapi alangkah terkejutnya Ladia melihat kepala Eko yang sudah terpisah dari badannya. Dan tiba-tiba terjadilah final battle antara Ladia dan Ibu Dara. Biasa kaki Ladia terluka parah dan tidak bisa apa-apa lagi. Aji datang menyelamatkannya. Tapi kali ini Aji harus tewas dengan amukan Ibu Dara.
Sebelum mati, Aji melemparkan pistol bekas polisi yang tertinggal di rumah itu ke arah Ladia. Dan Ladia pun berhasil melukai Ibu Dara dengan pistol itu. Dan ini baru adil, terluka versus terluka. Setelah adu jotos, akhirnya duel itu pun dimenangkan oleh Ladia. Kemudian dia pun membawa bayi itu keluar dari rumah itu. Kemudian saat Ladia berhasil menaiki mobil, namun tanpa diduga, tiba-tiba ternyata nenek sihir itu belum juga mati. Ladia pun memundurkan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dan saat dekat dengan pohon, dia pun membuka pintu mobil bagian kanan sehingga membuat Ibu Dara tewas. Dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.